Next, asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada asesmen formatif dan asesmen sumatif, Bapak Ibu. Kalau untuk formatif itu kan lebih pada prosesnya ya, ciri-ciri ataupun ciri khas dari formatif itu adalah ada umpan baliknya. Kalau sumatif itu kita bisa mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi kita menggunakan asesmen sumatif bisa untuk mengukur apakah peserta didik sudah mengembangkan kompetensi dari sub-elemen, dari elemen dan dimensi yang kita ambil, yang kita sasar pada fase tersebut. Kalau asesmen formatif itu dalam proses pembelajaran, eh, kita memberikan umpan balik untuk lebih baik pada proses berikutnya. Kayak seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kita juga bisa memulainya dengan pertanyaan pemantik. Misalnya, kita mengambil tema eh, gaya hidup berkelanjutan dengan topik pengolahan sampah misalnya. Nah, kita bisa memulainya dengan pertanyaan pemantik. Misalnya, apakah kamu tahu setiap sampah yang kita produksi sehari-hari berakhir di mana? Tentu ini merupakan pertanyaan pembuka yang bisa memancing peserta didik untuk bisa berpikir kritis misalnya seperti itu dan mengembangkan logikanya, menganalisa ya di sekitarnya. Ataupun kita mengambil tema kearifan lokal. Bisa kita contohkan memberikan pertanyaan pemantik seperti berikut ini. Apakah kearifan lokal daerah masih perlu dipertahankan dan masih perlu di tengah-tengah perkembangan dunia yang sudah semakin maju dan modern? Seperti itu bisa Bapak Ibu ya. Kemudian gaya hidup berkelanjutan misalnya permasalahannya atau mulainya dari permasalahan autentik. Ini pertanyaan pemantik, ini adalah permasalahan autentik yang kita lihat dari sekitarnya. Kebakaran hutan misalnya, polusi kendaraan tergantung dengan muatan lokalnya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk mengolah hasil asesmen ini, peserta didik bisa membuat jurnal maupun portofolio dari masing-masing proses pembelajaran yang dilakukan. Next. Teknik asesmen bisa observasi, bisa performa, bisa tes tertulis atau lisan. Itu disesuaikan dengan apa kegiatannya dan apa sub-elemen dari dimensi atau dan elemen yang kita pilih. Tekniknya ada observasi, ada performa, ada tes tertulis ataupun lisan. Baik, kita lanjutkan. Instrumen asesmen ada rubrik, ada eksemplar, ada checklist ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah contoh yang kami buat untuk penilaian para koordinator pada asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Temanya ini gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan dengan topik Bumiku Hijau. Modul ajarnya sudah divalidasi dan bisa diunggah di PMM. Bapak Ibu bisa akses untuk fase E. Tema gaya hidup berkelanjutan di sana kami mengambil dimensi beriman bertawak kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis. Nah, dari masing-masing dimensi ini kami mengambil sub-elemen memahami keterkaitan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar, mengidentifikasi mengklarifikasi dan mengolah informasi, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Nah, inilah yang akan kami kuatkan. Dimensi 2 ini yang akan kami kuatkan melalui 4 sub-elemennya. Ini fase E Bapak Ibu. Fase E ini kalau memang peserta didiknya sesuai dengan fase E yang tadi ya Bapak Ibu ya, saya agak sulit juga kalau slide-nya itu bukan saya menjalankan, agak sulit. Nah, pada yang di slide sebelumnya itu Bapak Ibu ya, pada fase E itu kita bisa lihat kalau sesuai dengan fase E siswanya itu, maka dia di checklist
di berkembang sesuai harapan, Bapak Ibu. Jadi dia di checklist di berkembang sesuai harapan, tapi kalau memang dia masih sesuai dengan fase D, maka sedang berkembang. Kalau dia fase C, maka dia mulai berkembang. Jadi dia ke bawah seperti ya. Kalau dia sesuai dengan fasenya, maka berkembang sesuai harapan. Kita checklist. Ini ya keterangannya Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu contohnya. Baik, kita lanjutkan.